Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Kalkulus 2, yaitu tentang teknik integrasi. Apa sih itu teknik integrasi? Teknik integrasi sendiri adalah suatu operasi matematika yang digunakan untuk menghitung integral dari suatu fungsi. Nah, dalam teknik integrasi sendiri, setidaknya ada 4 model teknik. Yang pertama adalah teknik integrasi substitusi, yang kedua integral parsial, yang ketiga integral lipat dua daerah persegi panjang, yang keempat integral lipat dua daerah bukan persegi panjang. Dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai 4 model teknik integrasi ini akan dijelaskan secara lebih komprehensif dan mendalam, serta akan kami berikan contoh pengaplikasian dari integral ini. Selanjutnya, untuk materi integral akan dijelaskan oleh Mariska Anggraini, yaitu integral substitusi, dan dilanjut oleh Nur Sinta, yaitu materi integral parsial, yang akan menjelaskan integral lipat dua daerah persegi panjang akan dijelaskan oleh Catur. Untuk materi integral dua lipat lipat dua daerah bukan persegi panjang akan dijelaskan oleh Junidar Masim, dan untuk pengaplikasian integral akan dijelaskan oleh Santang Siliwangi. Baik, langsung saja kita pelajari bersama materi integral ini. Disimak baik-baik dan dipersilakan kepada teman-teman kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan integral substitusi. Pada bagian ini akan dibahas teknik integrasi yang disebut metode substitusi. Konsep dasar dari metode ini adalah dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Bentuk umum dari integral substitusi ini adalah integral f u du per dx, dx sama dengan integral f u du. Selanjutnya, contoh soal hasil dari integral x pangkat 3 dikali x pangkat 4 plus 5 pangkat 3 dx adalah terdapat dua bentuk suku banyak, yaitu x pangkat 3 dan x pangkat 4 plus 5 tanpa pangkat 3 yang luar suku banyak yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 4 plus 5 dimisalkan dengan u. U sama dengan x pangkat 4 plus 5 dan u diturunkan menjadi du sama dengan 4x pangkat 3 dx dan 4x pangkat 3 dx dijadikan seperti suku banyak yang satu, yaitu x pangkat 3 dx, sehingga 1 per 4 du sama dengan x pangkat 3 dx. Kedua ruas dibagi 4. U sama dengan x pangkat 4 plus 5 dan 1 per 4 du sama dengan x3 dx disubstitusikan pada integral x pangkat 3 dikali x pangkat 4 plus 5 pangkat 3 dx diperoleh integral u pangkat 3 dikali 1 per 4 du sama dengan integral 1 per 4 u pangkat 3 du. Selanjutnya 1 per 4 dikali 1 per 4 u pangkat 4 plus c, hasilnya 1 per 16 x pangkat 3 plus 5 pangkat 4 plus c. Jadi hasil dari integral x pangkat 3 dikali x 4 plus 5 pangkat 3 dx yaitu 1 per 16 x3 plus 5 pangkat 4 plus c. Perkenalkan, nama saya Nursinta Mutiarawati. Di sini saya akan membawakan materi integral parsial. Teknik integral parsial ini digunakan bila suatu integral tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa maupun dengan cara substitusi. Prinsip dasar integral parsial dapat kita lihat pada kolom berikut ini.
yaitu Y sama dengan U kali V, maka DY sama dengan DU kali V plus U kali DV. Integral DY sama dengan integral V DU plus integral U DV. Y sama dengan integral V DU plus integral U DV. U kali V sama dengan integral V DU plus integral U DV. Integral U DV sama dengan U kali V min integral V DU. Pada layar ini saya memiliki contoh dari pengaplikasian integral parsial. Contoh soalnya yaitu tentukan hasil dari integral x kuadrat sin x dx. Untuk menyelesaikannya, di sini ada dua cara atau dua metode. Cara pertama yaitu dengan menggunakan rumus integral U dv sama dengan U V min integral V du. Misalkan U sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2x dx, maka dv sama dengan sin x dx. V sama dengan integral sin x dx sama dengan min cos x. Sehingga diperoleh integral x kuadrat sin x dx sama dengan x kuadrat dikali min cos x min integral buka kurung min cos x tutup kurung 2x dx sama dengan x kuadrat dikali min cos x plus integral cos x kali 2x dx. Di sini tandanya berubah ya, karena sebelumnya kan min ketemu min ya. Oke, selanjutnya sama dengan min x kuadrat kali cos x plus 2 buka kurung x kali sin x min integral sin x dx tutup kurung, maka hasilnya adalah min x kuadrat kali cos x plus 2x kali sin x plus 2 cos x plus c. Itu untuk cara yang pertama. Dan untuk cara keduanya, yaitu dengan cara diturunkan dan diintegralkan. X2-nya kita turunkan dan sin X-nya kita integralkan. X2-nya kita turunkan sampai diferensialnya 0. Dan di sin X ini kita dapat hasil dari integralnya yaitu min cos X, min sin X, dan cos X. Sehingga diperoleh integral dari X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat kali cos X plus 2X kali sin X plus 2 cos X plus C. Sekian dari saya tentang materi integral parsial berikut. Perkenalkan, nama saya Caturikman Prayoga. Saya di sini akan menerangkan tentang integral lipat 2 daerah persegi panjang. Untuk integral lipat 2 daerah persegi panjang adalah additif pada persegi panjang yang saling melengkapi hanya pada suatu ruas garis. Andaikan fungsi XY suatu fungsi dua variabel bebas yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Untuk rumus dari integral lipat 2 daerah persegi panjang yaitu integral fungsi XY dA sama dengan integral C menuju D dalam kurung integral A menuju B fungsi XY dx dy, atau bisa menggunakan rumus integral f fungsi XY dA integral A menuju B dalam kurung integral C menuju D f fungsi XY per dy dx. Untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan contoh soal sebagai berikut. Ya, untuk contoh soalnya, semisal tentukan integral berikut 0 menuju 3, integral 1 menuju 2, 2x plus 3y dx dy.
Ya, pada integral di atas, cara pengintegralan yang pertama yaitu di dalam kurung dengan menganggap variabel y sebagai konstanta, sehingga integral lipat di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Integral 0 menuju 3, integral 1 menuju 2 dengan fungsi 2x plus 3y dx dy sama dengan 0 menuju 3 dalam kurung integral 1 menuju 2 2x plus 3y dx dy. Ya, untuk pengerjaannya yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, untuk hasilnya yaitu integral 0 menuju 3 dalam kurung x kuadrat plus 3yx dengan batas 1 menuju 2 dy. Integral 0 menuju 3 yaitu dengan memperkalikan dengan batas-batasnya tersebut, yaitu 2 dengan x 2, 2 pangkat 2 plus 3y, x dengan x 2, dan dengan batas 1 dengan fungsi x kuadrat plus 3yx, yaitu 1 kuadrat plus 3y, x dengan x1 dy, dengan hasil integral 0 menuju 3, 4 plus 6y minus 1 plus 3y dy. Dengan hasilnya yaitu 0 menuju 3, ya di sini pengurangan dengan sesama jenis 4 dikurangin 1, yaitu dengan hasil 3, dan 6y plus 3y dikurangi menjadi 3y dy. Ya, untuk hasilnya yaitu 3y plus 3 per 2 y kuadrat dengan batas 0 menuju 3. Ya, untuk hasilnya itu sama dengan memasukkan nilai fungsi dari y. 3 per 3 dengan 3 sama dengan y, plus 3 per 2 y dengan y sama dengan 3 kuadrat, dan dengan batas 0, 3 dikali dengan y 0, plus 3 per 2 dengan y 0 kuadrat, yaitu hasilnya 3 kali 3, 9, dan 3 kali 3, 9 dikali 3, yaitu 27 per 2, dan karena ini dikalikan 0, maka hasilnya 0 ya di sini. Jadi untuk hasilnya 9 plus 27 per 2, yaitu 45 per 2, sehingga integral 0 menuju 3 dan integral 1 menuju 2 dengan fungsi 2x plus 3y dx dy yaitu 45 per 2. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Junizar Sadam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang. Langsung saja, integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang, definisinya di sini didefinisikan yaitu suatu himpunan S sederhana jika terdapat fungsi-fungsi kontinu P1 dan P2 pada selang A, B sedemikian sehingga S atau daerah yang terbatas itu adalah X, Y, P1 X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan P2 X, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Di sini bisa dilihat dari gambarnya. Jadi
suatu himpunan S atau daerah-daerah dibatasi oleh eh, fungsi-fungsi kontinu itu digambarkan dengan fungsi Y sama dengan P2 atau X dan Y sama dengan eh, P1 atau X. Nah, jadi fungsi-fungsi ini adalah fungsi yang sejajar dengan sumbu X. Dan di sini dibatasi oleh titik atau selang A, B. Di sini selang A dan B. Dan untuk definisi satu lagi yaitu suatu himpunan S sederhana jika terdapat fungsi-fungsi kontinu P1 dan P2 pada selang C, D sedemikian sehingga S sama dengan dalam kurung X, Y, P1, Y kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P2, Y, C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Jadi definisinya di sini bisa kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada sumbunya, sumbu Y dan sumbu X. Dan S itu adalah himpunan X sederhana. Jadi di sini ada suatu daerah S yang dibatasi oleh selang atau titik C, garis C dan garis D. Dan dibatasi oleh fungsi-fungsi kontinu. Di sini bisa dilihat fungsinya jadi X sama dengan P, Y. Jadi maksudnya adalah ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y yang membatasi daerah pada himpunan S. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat atau kita bisa praktekkan pada contoh soal. Nah, oke, baik. Di sini ada contoh soalnya yaitu tentukan volume benda kejal yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang yang mempunyai persamaan Z sama dengan 6 2x min 3y. Jadi dari sini kita analisa terlebih dahulu, yaitu eh, diketahui batas S meliputi batas X yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 yang didapat jika Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Jadi maksudnya di sini batas X yaitu kita peroleh dari jika kita mengganti Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Nah, jadi di sini maksudnya adalah dari persamaan ini kita ganti Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Berarti kita memperoleh persamaan yaitu 0 sama dengan 6 min 2x min 0. Kita pindahkan min 2-nya ke kanan yaitu 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 per 2. Berarti x sama dengan 3. Hasilnya sama dengan batas x yaitu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Jadi 3-nya kita peroleh dari sini. Nah, selanjutnya yang didapat jika sedangkan batas y adalah 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2 min 2 per 3x yang diperoleh jika z sama dengan 0. Jadi batas y ini kita peroleh dengan cara z-nya kita ganti dengan 0 atau kita substitusikan dengan angka. Berarti z sama dengan berarti kita peroleh persamaannya itu 0 sama dengan 6 min 2x min 3y. Berarti yang ditanya adalah y-nya. Berarti min 3y-nya kita pindahkan ke kiri menjadi plus. Berarti 3y sama dengan 6 min 2x. Y sama dengan 6 min
2x per 3. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 3, 2. Min 2x dibagi 3, min 2 per 3x. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 2 min 2 per 3x. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi batas Y adalah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 min 2 per 3x yang diperoleh jika Z sama dengan 0. Nah, jadi sedangkan fungsinya adalah Z sama dengan 6 min 2x min 3y. Jika kita gambarkan pada sistem koordinat, maka benda pijar tersebut seperti pada gambar 5.11. Jadi maksudnya gambar yang ada di bawah ini, dan volumenya sebagai berikut. Jadi sebelum kita memulai perhitungan, kita lihat gambar dari sistem koordinatnya. Itu jadi maksudnya di sini ada sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Nah, batas-batas itu kita peroleh dari persamaannya tadi. Itu 0 kurang dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan 3. Jadi ini adalah titik 0. Kurang dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan 3. Berarti batasnya adalah di sini. Berarti batas X adalah 0 sampai 3. Selanjutnya adalah sumbu Y. Sumbu Y adalah 0 sampai 2 min 2 per 3. Jadi sini 3, min 2 per 3. Dan Z sama dengan 6 min 2X min 3Y. Berarti batas adalah 0 sampai 6 min 2X 3Y. Di sini titiknya. Jadi adalah batas-batas yang membatasi himpunan S atau daerah S adalah titik ini. Jika kita tarik titik-titiknya membentuk sebuah batas yang membatasi daerah S ini. Jadi volumenya bisa kita ketahui yaitu integral 42 SZ dA. Jadi integralnya atau batasnya ada 2 di sini maksudnya. Berarti bisa kita hitung yaitu integral 0 batas 0 sampai 3, integral 0 sampai 2 min 2 per 3x dengan persamaan 6 min 2x min 3y dy dx. Jadi maksudnya di sini kita mencari terlebih dahulu integral terhadap y. Jadi di sini adalah maksudnya di sini kita kerjakan terlebih dahulu bagiannya dalam kurung yaitu integral terhadap dy. Jadi integral 0 sampai 3 dalam kurung integral dari 6 adalah 6y. Integral dari min 2x sama dengan min 2xy. Integral dari min 3y yaitu 3 per 2 y kuadrat. Nah, hasilnya ini 3 per 2 y kuadrat. Di sini batasnya adalah 0 sampai dengan 2 min 2 per 3x dx. Kita substitusikan saja berarti ke persamaannya. Berarti sama dengan integral 0 sampai 3, 6 y. Y-nya adalah kita ganti dengan 2 min 2 per 3 x min 2 xy min 2x. Y-nya kita ganti dengan 2 min 2 per 3 x dan min 3y kuadrat. Sama dengan berarti min 3y. Y-nya kita ganti dengan 2 min 2 per 3 x kuadrat kurang 0. Kenapa 0? Karena jika kita substitusikan y dengan 0 di semua variabelnya berarti hasilnya adalah 0. Berarti kita lanjut sama dengan integral 0 sampai 3. 6 kali 2, 12. 6 dikali min 2 per 3x. Di sini bisa kita coret. Berarti sama dengan 2 dikali min 2x sama dengan min 4x. Min 2x dikali 2 sama dengan
min 4x. Min 2x dikali dengan min 2 per 3x. Berarti sama dengan min kali min plus 2 kali 2, 4 per 3x kuadrat. Nah, selanjutnya min 3 per 2, 2 min 2x kuadrat. Sebelum kita mengkalikannya, kita kuadratkan terlebih dahulu bagian yang dalam kurung ini. Berarti min 3 per 2. 2 dikali 2, 2 dikali 2, 4 dikali min 2 per 3x. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4. 4 dikali min 2, min 8 per 3x. Selanjutnya, min 2x, min 2 per 3x dikuadratkan berarti setiap maksudnya adalah masing-masing ini kita kuadratkan. Di sini juga kita kuadratkan 2. Berarti min 4 min 2 dikuadratkan sama dengan plus 4. 3 dikuadratkan 9. X dikuadratkan sama dengan x kuadrat dx. Hasilnya dapat oleh seperti ini. Hapus terlebih dahulu untuk memperjelas perhitungannya. Jadi dari sini kita peroleh hasil yaitu sama dengan 0, integral 0 sampai dengan 3, 12, min 4x, min 4x plus 4 per 3x kuadrat. Nah, dari sini kita hitung, baru bisa kita hitung, yaitu min 3 per 2 dikali 4. Di sini kita coret 2. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Nah, hasilnya min 3 per 2 dikali 8, min 8 per 3x. Nah, 3 kita coret. 2 dengan 8, sisa berarti 4. Min dikali min berarti plus 4x. Plus 4x. Selanjutnya adalah min 3 per 2 dikali 4 per 9x kuadrat. Di sini kita coret 3 dengan 9, sini sisa 3, sini 1. 2 dengan 4, 4 menjadi 2. Berarti min dikali plus min, min 2 per 3x kuadrat. Hasilnya ini. Nah, dari sini tinggal kita hitung semua variabel yang sama dan angka yang sama. Menjadi sama dengan integral 0 sampai 3, 12 dikurang 6, 6. Min 4x dikurang min 4x, 0 ditambah 4x, berarti min 4x. Min 4x dengan min 4 plus 4x kan hilang. Berarti sisa min 4x. Dan selanjutnya plus 4 per 3x kuadrat dikurang 2 per 3x kuadrat. Sini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 4 ditambah 2, 6. Berarti sama dengan 4 dikurang 2, maksudnya 4 dikurang 2 sama dengan 2 per 3x kuadrat. Hasil persamaannya ini. Selanjutnya kita tinggal integralkan terhadap dx. Berarti integral dari 6 terhadap dx berarti 6x. 6x. Oke. Min 4x diintegralkan terhadap dx berarti 4 per 2 x kuadrat. 4 dibagi 2, 2 x kuadrat. Min 2 x kuadrat. Selanjutnya 2 per 3 x kuadrat diintegralkan berarti sama dengan 2 per 3 per 3 x pangkat 3. Berarti sama dengan 2 per 9 x pangkat 3. Dan batasnya 0 sampai 3. Berarti tinggal kita substitusikan ke persamaannya yaitu 6x. 6 kita ganti x-nya dengan 3 berarti 6 dikali 3. Min 2 per x kuadrat berarti min 2
3 kuadrat ditambah 2 per 9 X pangkat 3 berarti sama dengan plus 2 per 9 3 pangkat 3. 6 dikali 3, 18. Min 2 dikali 3 kuadrat, 3 kali 3 kuadrat 9. Min 2 kali 9, min 18. Min 18. Plus 2 per 9, 3. Pangkat 3. Jadi 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9. Kita coret dengan angka 9. Berarti sisa 2 dikali 3. Nah, berarti sama dengan 18 min 18 plus 6. Jadi hasilnya adalah volume benda pejal yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang yang mempunyai persamaan Z sama dengan 6 min 2X min 3Y sama hasil volumenya adalah 6 meter kubik. Tergantung satuannya. Oke, baik. Terima kasih. Lebihnya seperti itu penjelasan pada materi integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang. Semoga videonya bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Ya, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi integral. Aplikasi integral salah satunya adalah untuk menentukan volume benda pejal seperti yang telah dibahas. Aplikasi lainnya adalah untuk menentukan massa suatu benda yang tak homogen serta letak pusat massa sebuah benda yang tidak homogen. Benda yang tak homogen adalah benda yang mempunyai kerapanya berubah-ubah atau tidak konstan, di mana kerapatan di setiap titik berbeda, artinya kerapatan di titik A berbeda dengan kerapatan di titik B. Secara matematis, maka kerapatan yang berubah-ubah itu dirumuskan sebagai fungsi yang mempunyai variabel. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah benda tak homogen lamina mempunyai kerapatan delta X, Y sama dengan X min Y. Lamina tersebut dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 1, serta kurva Y sama dengan X kuadrat. Tentukan massa totalnya. Dari soal di atas, berarti lamina tersebut dibatasi oleh batas X. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, serta batas Y dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X kuadrat, sehingga massa total lamina tersebut adalah M integral delta X Y dA sama dengan integral X min Y dy dx. Lanjut, integral XY min 1/2 Y kuadrat dx. Lalu integral X kuadrat min 1/2 X kuadrat kuadrat. X 0 min 1/2 0 kuadrat dx, integral X kuadrat min 1/2 X pangkat 4 dx sama dengan 1/4 X kuadrat X pangkat 4 min 1/10 X pangkat 5 sama dengan X sama dengan 1/4 1 pangkat 4 min 1/10 1 pangkat 5 sama dengan 1/4 min 1/10. Lalu M sama dengan integral delta X min Y X, Y dA sama dengan 46/40. Terima kasih semuanya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat.
untuk kita semua dan mendapatkan faedah dari hasil pembelajaran saat ini. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.